akan membahas tentang materi jenis-jenis komunikasi dalam dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Kalian Sigardita, presensi 12. Nama saya Galuh Putri Sabilisa dari nomor presensi 15. Saya Lali Dufayandi dari nomor presensi 20. Saya Sarara Makoto dari presensi 36. Komunikasi adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran pesan atau informasi antara dua pihak atau lebih yang melibatkan penyampaian ide, pikiran, atau perasaan secara verbal maupun non-verbal. Pentingnya komunikasi. Berikut ada beberapa pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama, pemahaman tujuan bersama. Komunikasi efektif membantu semua anggota tim memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dalam mencapainya. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah kesalahpahaman, menjaga harmoni, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, pemberian feedback. Komunikasi yang baik memungkinkan manajer dan rekan kerja memberikan umpan balik secara konstruktif. Ini membantu karyawan untuk terus berkembang dan memperbaiki kinerja mereka. Yang keempat ada keberlanjutan hubungan kerja. Dalam hal ini, komunikasi menjadi sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan kerja yang kuat antara atasan dan bawahan serta antar karyawan, baik saat di dalam perusahaan atau di luar perusahaan kerja. Ada keempat jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kedua, komunikasi lisan dan tertulis. Yang ketiga, komunikasi formal dan informal. Yang keempat, komunikasi internal dan eksternal. Yang pertama, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang digunakan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari berbagai bahasa. Komunikasi verbal ini tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi tertulis. Komunikasi nonverbal adalah sebuah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan sebuah informasi. Untuk melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata apapun mengeluarkan kalimat dari mulut. Yang kedua yaitu komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Komunikasi tertulis adalah jenis yang dituangkan dalam bentuk surat, naskah, belangko, gambar, maupun foto spanduk. Yang ketiga yaitu komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang resmi, terstruktur melalui saluran yang ditemukan dalam suatu organisasi, seperti surat resmi dan laporan yang bertujuan untuk kejelasan profesionalisme. Komunikasi informal adalah komunikasi yang santai dan spontan yang terjadi di luar resmi, seperti percakapan makan siang, gosip di antara percakapan kerja, yang bertujuan membangun hubungan dan mempercepat informasi. Yang terakhir yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah pertukaran informasi di dalam suatu organisasi karyawan dan manajemen untuk memastikan pemahaman, koordinasi, dan kolaborasi. Komunikasi eksternal adalah pertukaran informasi di luar organisasi dengan pihak sebagai pelanggan, media, dan publik untuk membangun citra merek, menjalin hubungan, dan mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir, ada contoh penerapan komunikasi di lingkungan kantor. A. Briefing tim harian. Manajer mengadakan pertemuan singkat untuk mengevaluasi kinerja dan mendelegasikan tugas baru kepada anggota tim. B. Penggunaan email dan pesan tertulis. Mengirim email atau pesan melalui platform seperti Slack dengan subjek yang informatif, isi yang jelas, dan ringkas untuk komunikasi resmi untuk diskusi cepat. C. Public speaking. Mempresentasikan informasi, ide, atau pengumuman di depan banyak orang dengan memperhatikan intonasi, gestur, dan pemilihan kata agar mudah dipahami. D. Presentasi dan rapat. Menyampaikan informasi melalui presentasi yang terstruktur dengan visual pendukung atau mengadakan rapat yang memiliki agenda jelas dan hasil yang terukur. Kesimpulan, komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, ide, atau perasaan secara verbal maupun non-verbal yang sangat penting dalam dunia kantor untuk menyatukan tujuan, memberi umpan balik, Menjaga hubungan kerja serta mencegah kesalahpahaman. Jenis komunikasi yang meliputi verbal, lisan, dan tertulis. Non-verbal, formal, informal, internal, dan eksternal yang semuanya berperan mendukung kelancaran koordinasi. Penerapannya dapat melalui briefing, rapat, presentasi, maupun email. Sehingga dengan komunikasi yang efektif, suasana kerja menjadi lebih harmonis, produktivitas meningkat, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai.